pelayanan publik itu harus diterima oleh masyarakat umum. Jadi harus memiliki akte dulu. Ya. Tetapi bagaimana kalau belum memiliki akte? Menjadi salah satu teman kita untuk menyampaikan pesan, kita sudah mencapai 60%. Dan arahan Pak Bupati bahwa pola hubungan dengan dishub itu dilakukan seperti apa? Apa manual dengan menyerahkan berkas? Apa ada media yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Ngopi Bos, ngobrol tentang inovasi Bondowoso. Kita berjumpa kembali. Saya Saiful Bahri selaku Kepala Bidang Litbang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso, sekaligus sebagai host di acara Ngopi Bos ini. Kami perkenalkan inovator Ida Cantik. Apa dan bagaimana Ida Cantik? Maka kami mengundang inovatornya, yaitu Bapak Camat Sukosari beserta kasih pelayanan di Kecamatan Sukosari. Monggo diperkenalkan dulu Bapak Camat, dilanjutkan ke Bapak kasih pelayanan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supilih dengan gelar SH-MSI selaku Camat Sukosari, seorang inisiator inovasi Ida Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri, nama saya Ahmad Bahrul Munir, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Terapan Pertanian. Alhamdulillah sejak 2022 kami ditugaskan di Kecamatan Sukosari sebagai kasih pelayanan, dan sejak hari tersebut juga saya selalu dibimbing dan dibina oleh Pak Camat Sukosari dalam rangka diajak untuk bersama-sama melakukan kolaborasi, melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik. Dan alhamdulillah Pak Camat sangat luar biasa membina dan membersamai kami selama di Sukosari. Oh begini Pak ya, Ida Cantik Pak ya. Apa sih Ida Cantik itu Pak? Ida Cantik, identitas dan catatan sipil komplit. Oh gitu ya. Jadi Ida Cantik itu identitas anak ya. Identitas anak dan catatan sipil komplit. Ini kan kalau saya idanya itu kan identitas anak. Apa sih yang dilakukan terkait dengan identitas anak? Begini, kita sering melupakan bahwa anak-anak yang ketika lahir di dunia ini sering terlupakan, tidak ada pengakuan identitas yang secara hukum diakui oleh negara. Contohnya, ketika anak sekolah punya kartu pelajar, tapi hanya berlaku di sekolah internal sekolah. Tetapi secara nasional anak-anak ini belum diakui secara hukumnya, yaitu berupa kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak ini sejatinya KTP-nya anak-anak, sehingga perlu sejak lahir anak ini sudah dilindungi secara hukum bahwa kewarganegaraannya dengan memiliki selain kartu
identitas anak, memang anak itu sejak lahir diberikan berupa akte kelahiran. Itu perbedaannya, Pak. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara akte kelahiran dengan kartu identitas anak. Kalau boleh saya simpulkan, Pak, akte kelahiran itu pasca lahir diberi akte, dan kartu identitasnya, kartu identitas anak ini pasca akte kelahiran. Iya. Tentunya, Pak, Bapak menggarap ini, mengerjakan ini, melaksanakan ini dalam rangka melayani masyarakat. Ada permasalahan, tentunya ada permasalahan sebelumnya, Pak, ya. Artinya kan karena inovasi itu dilakukan untuk mempersingkat atau memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira apa awalnya, Pak, yang menjadi kegalauan sehingga muncul inovasi ini? Begini Pak, ya kami awalnya datang ke sebuah sekolah, yang sekolah itu namanya TK Pertiwi. Nah, di sekolah itu ada murid sebanyak 80 siswa. Kemudian saya tanya kepada wali murid yang sedang menunggu di sekolah tersebut. Dari 80 anak ini ternyata hanya 14 anak. Sekali lagi 14 anak yang memiliki KIA. Dan ibu-ibu itu saya tanya, apa masalahnya anak-anak ini tidak diurus KIA-nya atau kartu identitasnya? Ternyata hanya 2 masalahnya. Dispenduk itu jauh dari Sukosari ke Bondowoso, jauh. Yang kedua, mereka itu tidak paham karena belum mendapat sosialisasi apa gunanya KIA. Sehingga dengan 2 alasan ini saya menganggap penting, atau 2 alasan ini saya anggap itu masalah. Sehingga dengan masalah ini saya tawarkan kepada ibu-ibu itu, bagaimana ibu-ibu kalau saya urus, ibu-ibu tetap di rumah atau di sekolah tanpa harus pergi ke suatu tempat, tanpa harus membayar, tetapi kartu identitas anaknya saya mengurus. Ternyata ibu-ibu dengan antusias menjawab setuju. Saya kira itu masalahnya. Begini nih, tentunya Pak, ini mungkin pertanyaan bisa untuk keduanya ya, dijawab. Tentunya Pak, dari permasalahan itu, dari permasalahan yang muncul di pikiran Pak Camat ini kan, saya ini harus berkomunikasi dengan staf di bawah, kan, gitu. Artinya apakah membentuk tim atau mengadakan rapat, dan apa yang komunikasi itu kan tentunya komunikasi 2 arah antara Pak Camat dengan staf. Bagaimana Pak Camat menginginkan suatu kegiatan, suatu program yang berdampak indah cantik. Bagaimana sih dukungan dari teman-teman di Kecamatan Sukosari? Monggo dari Pak Camat dulu dilanjutkan ke. Terima kasih. Nah, saya sebagai pimpinan, sebagai camat, hadir di sini kasih pelayanan yang secara otomatis boleh mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, inilah seorang yang saya tunjuk untuk melakukan kegiatan baik membentuk tim dan sebagainya. Monggo silakan bagaimana Pak kasih proses ceritanya. Kegalauan Pak Camat ini diterjemahkan menjadi indah cantik. Ya, terima kasih, mohon izin menjawab. Jadi saya mendapatkan informasi dari Pak Camat. Pak Camat juga inisiatif itu tidak kemudian ujuk-ujuk dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi dengan pimpinan, dan kami tahu pada waktu itu Pak Camat memang menghadap Kepala Dispenduk Capil. Ya, hasil dari komunikasi dan konsultasi dengan Dispenduk Capil ternyata memang real. Ya, kita mendapatkan data di Sukosari itu terdapat 2.882 anak yang belum mendapatkan kartu identitas anak. Wow, jadi Sukosari saya yang hanya 4 desa
kecamatan terkecil itu segitu. Apalagi kecamatan yang lain yang notabene-nya jumlah desanya lebih banyak dan otomatis warga masyarakatnya lebih banyak. Jadi betapa besar PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Dalam ini adalah Dispenduk Capil. Nah, dalam rangka itu Pak Camat kemudian menginstruksikan kepada kami untuk bagaimana agar kita bisa punya kontribusi positif dalam rangka turut serta menyelesaikan persoalan di tingkat kabupaten tersebut, yakni supaya anak-anak mendapatkan pengakuan dan hak konstitusional berupa kartu identitas anak atau bahasa lainnya ya KTP untuk anak, begitu ya. Akhirnya Pak Camat mengumpulkan kita semua, terus kemudian menginstruksikan agar dicarikan solusi bagaimana mempercepat proses pemenuhan hak terhadap anak-anak terkait KIA ini. Ini dibentuklah tim dan kebetulan saya yang diminta untuk menjadi komandannya di lapangan, ketua timnya ya. Nah, terus kemudian kita bergerak. Ya, jadi berdasarkan identifikasi tersebut, jumlah data sudah kita pegang dari Dispenduk, berarti kan sasaran kan sudah jelas ya. Tinggal bagaimana kita melakukan langkah awal. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah pertama karena sumber anak-anak empatnya berkumpul adalah di TK, di PAUD, di Posyandu, maka 3 tempat tersebut yang kita jadikan sebagai objek untuk sosialisasi sekaligus menawarkan kepada para orang tua untuk kita buatkan kartu identitas anak. Alhamdulillah antusiasmenya luar biasa ya, di tiap TK, di tiap PAUD, di tiap Posyandu ya, ketika kita tawarkan mau nggak mereka punya KIA, wah, dengan antusias mereka memenuhi persyaratan yang kita persyaratkan. Jadi jemput bola kita betul-betul tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi sangat didukung dan alhamdulillah saya juga berbangga ya karena bisa melakukan hal-hal yang positif dan capaiannya terukur sekali. Ya begini Pak ya, karena pertama ada masalah, terus dibuat tim, dari masalah itu diidentifikasi permasalahannya. Betul. Permasalahannya sudah diungkapkan oleh sama tadi, bahwa jarak yang jauh, betul, dan macam-macam kan gitu kan. Di samping tentunya awal mencari data itu. Terus diadakanlah sosialisasi tentunya Pak. Momentumnya kan tidak hanya sekolah nih Pak. Jadi Kecamatan Sukosari jadi stakeholdernya kan tidak hanya sekolah. Betul. Bagaimana dengan desa? Desa tentunya anak-anak yang belum bersekolah. Kalau yang di sekolah sosialnya jelas ke sekolah-sekolah. Tapi yang untuk desa yang belum masuk PAUD apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan selaku inovator dari Ida Cantik. Jadi memang kami awal sosialisasi itu di pemerintah desa. Pemerintah desa itu di situ ada PKK, ada kader-kader posyandu, ada teman-teman bidang, ada perawat. Jadi semua stakeholder di pemerintahan menjadi objek saya yang pertama. Kemudian objek yang lain karena anak di atas 5 tahun itu sudah sekolah, maka ke PAUD, ke TK, ke SD, ke MI, sampai dengan ke SMP. Sehingga itu menjadi sasaran kami dan baik itu posyandu, baik itu sekolah-sekolah menjadikan agen pelayanan yang saya beri nama agen lintas sektoral yang bisa membantu dalam percepatan capaian layanan di tingkat kecamatan. Iya, jadi selain dari disebut oleh Pak Camat tadi, kita juga mendayagunakan pendamping PKH. Oh iya. Nah, pendamping PKH ini kan intern mendampingi masyarakat dan juga beliau-beliau itu adalah selalu update ya terkait dengan jumlah keluarga dalam KK tersebut. Ketika misalnya ada kelahiran, ya maka mereka juga punya kewajiban untuk mengupdate
ya jumlah tanggungan dalam satu keluarga ya. Oleh karena itu dia kerjasama juga dengan Posyandu ya untuk menginput ya, akhirnya kita kan memiliki data baru. Jadi ketika ada kelahiran maka segera didaftarkan ke kami. Jadi teman-teman pendamping PKH juga sangat support. Artinya begini Pak, bahwa gerakan ini kalau saya istilahkan bahwa ini sebuah gerakan. Betul. Namanya sebuah gerakan melibatkan. Jadi melibatkan semua stakeholder yang ada di kecamatan, baik unsur pendamping PKH, dari Posyandu, dari kader. Itu pelibatan. Iya. Tentunya kan ada target yang diinginkan. Dari berapa tadi itu? 2.800. Dari 2002. Nah, dari 2.882. 82. Iya. Itu kan keinginannya kan semuanya semua. Iya betul. Kalau ini tidak viral, tidak booming, atau istilahnya dengan tidak viral di kecamatan, sebenarnya sesuatu yang sulit untuk dicapai. Betul. Dalam rangka memviralkan itu, memboomingkan itu, langkah-langkah apa saja Pak? Di samping sosialisasi menurut saya kan masih terbatas di kantor desa dan orang-orang tertentu, dan di sekolah juga hanya wali murid dan mungkin wali murid dengan guru-gurunya. Sementara untuk masyarakat umum yang tidak terjangkau, masyarakat umum yang tidak terjangkau, agar mendengar bahwa di kecamatan ada cantik. Kalau harus identitas kependudukan mudah kok, tinggal begini ABCD kan gitu. Maka hal-hal yang dilakukan apa Pak dalam rangka memviralkan? Sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa media sosial itu menjadi salah satu teman kita untuk menyampaikan pesan bahwa pelayanan publik itu harus diterima oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Oleh sebab itu, Kecamatan Sukosari selain membangun Facebook, Instagram, yang paling keren itu kita punya TikTok. Ya. Sehingga kegiatan-kegiatan kecamatan, utamanya baik itu sosialisasi, baik itu penyerahan, baik itu inputting data, baik semua kegiatan di Kecamatan Sukosari telah diunggah atau diupload di TikTok. Sehingga TikTok kita itu sudah luar biasa. Semua kegiatan itu ada di TikTok Kecamatan Sukosari, di IG Kecamatan Sukosari, di Facebook Kecamatan Sukosari. Itu adalah teman atau mitra kita media sosial yang hari ini, saat ini kita lakukan di Kecamatan Sukosari. Ini pertanyaan teknis ya Pak, mungkin lebih tepatnya ke Pak Kasih Pelayanan Pak Harun Munir ya. Begini Pak, sudah. Terus kita kalau mengurus tidak cantik Pak, persyaratannya apa saja Pak? Sehingga seseorang bisa mendapatkan, masyarakat bisa mendapatkan layanan ini dan bisa dengan cepat mendapatkan kartu identitas Anda. Iya. Dan gini, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Apakah ini inklusif hanya Kecamatan Sukosari? Memang ini orang-orang kecamatan luar di sekitar atau yang jauh bisa mengakses layanan ini? Betul, ya. Jadi kalau terkait dengan persyaratan teknis, ya sebagaimana Pak diatur dalam Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA atau kartu identitas anak, di sana sudah disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus KIA yang pertama adalah akte kelahiran. Jadi harus memiliki akte dulu. Ya. Tetapi bagaimana kalau belum memiliki akte? Enggak boleh. Jadi sekalian. Jadi kalau belum memiliki akte, sekalian kita uruskan aktenya. Jadi sekali ngurus identitas cantik dapat 2 output, akte kelahiran sama kartu identitas anak. Tetapi ketika hanya belum memiliki KIA, maka yang pertama harus punya akte dulu, nah terus kemudian fotokopi kartu keluarga, terus kemudian fotokopi KTP kedua orang tua, ya. Nah terus kemudian sama foto. Nah foto ini jika anak tersebut berusia lebih dari 5 tahun. Kalau 0 atau 1 hari baru lahir,
sampai usia 5 tahun tidak perlu ada foto, tetapi kalau di atas 5 tahun maka dipersyaratkan foto. Nah, fotonya tidak seperti foto perekaman KTP elektronik, tidak di bawah camat itu tidak. Jadi cukup anaknya difoto, dan kemudian backgroundnya disesuaikan dengan tahun lahir. Kalau seandainya ganjil tahunnya merah, terus kemudian kalau seandainya tahun genap itu biru. Nah, itu kemudian cukup dikumpulkan. Kalau dia itu di PAUD, ya cukup di guru PAUD-nya, nanti kita yang datangi. Kalau dia adalah peserta dari bayi atau anak yang di posyandu, ya cukup dengan kadernya yang ada di desa tersebut, di posyandu tersebut, nanti kita jemput. Kalau dari desa yang belum bisa, kalau dari desa ya rata-rata kan di posyandu. Setiap anak kecil kalau di desa itu kan ngumpulnya itu kan di kegiatan posyandu. Jadi cukup dikumpulkan di kader posyandu, kita jemput ke sana. Jadi kalau yang lewat repot kader PKH, kalau dia termasuk yang dibawa oleh kader PKH. Kader PKH kan PKH pendamping tiap Senin itu kan apel ya. Beliau apel. Jadi dibawa sekalian waktu apel. Jadi 0 rupiah gratis dan semuanya kita layani. Kalau bisa jemput bola. Tapi kalau misalnya ada pendamping yang memang inisiatifnya ngantar ke kantor, ya saat itu juga kita langsung proses. Dan alhamdulillah di penduk juga responnya luar biasa. Jadi dengan adanya Ida Cantik ini, ya capaian sangat luar biasa. Terus selain itu tadi itu ada pertanyaan, apakah hanya Masyarakat Sukri eksklusif? Tidak. Justru kemarin sudah kita buktikan 500 lebih pengguna kita itu adalah warga di luar Sukosari. Karena di sana ada MI Al-Kausar ya. MI Al-Kausar ini di dekat kantor cabang Sukosari, tetapi ini adalah MI favorit ya. Dan yang sekolah di situ dia mulai dari Sumber Beringin, Tapen dan Sukosari sendiri. Jadi dari Sumber Beringin justru lebih banyak. Iya. Begini Pak ya, ini kan tadi berbicara lingkup kecamatan. Betul. Terus pola hubungan dengan Dispenduk itu dilakukan seperti apa? Apa manual dengan menyerahkan berkas? Apa ada media yang langsung dengan cepat bisa mengantarkan itu? Apakah lewat aplikasi atau apa? Iya betul. Jadi Ida Cantik ini kan programnya dalam rangka bagaimana mempercepat kartu identitas anak kepada masyarakat. Tapi di balik itu apa ada aplikasi atau ada hal lain yang untuk mempermudah dari misalnya berkas dari yang pemohon layanan dan kedua dari bagaimana hubungan dengan Dispenduk sendiri. Monggo diceritakan. Bisa Pak Subili bisa Pak. Mungkin Pak Subili. Untuk layanan itu memang kita sudah punya 2 cara. Yang pertama, bagi mereka yang paham dengan teknologi, kemudian jaringannya juga bagus, mereka boleh tidak mengirim dokumen tetapi melihat lewat Google Form atau barcode. Difoto berarti Pak ya? Diisi aja lewat barcode itu atau Google Form, secara otomatis sudah nyampe di kecamatan. Persyaratan itu difoto, dikirim ya? Di-upload saja ke Google Form itu. Itu bagi masyarakat yang paham dengan teknologi dan jaringan internetnya bagus. Tetapi tidak semua daerah di Sukosari itu jaringan dan tidak semua mengerti teknologi kan? Kadang mengerti tapi dia mau menggunakan lebih mudah ketemu langsung sekalian konsultasi yang lain gitu. Itu. Terus kemudian bagaimana setelah data itu masuk di Kecamatan Sukosari? Tentu yang melalui Google Form kita cetak, kita print di Kecamatan Sukosari. Nah, yang kecamatan ke Dispenduk ini kita masih membawa dokumen
tidak ada fasilitas atau belum ada fasilitas yang menghubungkan secara online ke Dispendik Jambi. Artinya layanan kepada masyarakat itu melalui dua cara, offline dan online. Offline-nya melalui kader, melalui melalui desa. Online-nya bagi masyarakat yang melek teknologi bisa karena lewat Google Form yang tadi disebutkan apa namanya barcode. Sedangkan ke Dispendiknya secara manual dikirim. Kalau ini mengenai hasil, tentunya ada inovasi, ada upaya, tentunya kan yang diharapkan hasil. Nah, sampai hari ini Pak ya, hari ini tanggal 9 Desember 2024 ya, ketika kita ngobrol-ngobrol ini sampai jauh mana Pak? Dari 2000 sekian ya, 2800 sekian, sudah berapa persen? Atau kalau bisa menyebutkan kuantumnya dari 2800 yang berhasil mendapatkan berapa, sisanya berapa? Kita sudah mencapai 60%. 60% sampai dengan menjelang pilkada kemarin, karena ketika saat pilkada semuanya stop sehingga kita rekap itu masuk sekitar 1965. Itu internal Kecamatan Tuksari toh? Bukan. Dengan kecamatan lain. Dengan kecamatan lain. Sehingga target kami memang di tahun 2025 ini tuntas. Sehingga ada beberapa hari ya kita kebut lah ya. Kecamatan Sukosari menargetkan 2.800 sekian anak yang belum memiliki kartu identitas anak itu sudah tuntas di akhir Desember. Bagus itu Pak. Jadi begini Pak, ini kan inovasi yang bagus. Apa ada kecamatan lain atau dari Bondowoso atau dari luar Bondowoso yang sudah mereplikasi atau berencana mereplikasi dengan misalnya studi banding lah ke kecamatan apa sudah ada? Sudah ada satu kecamatan berencana kecamatan Ijen menyampaikan kepada saya supaya saya memberikan dukungan, artinya mereplikasikan ke Ida Cantik ini ke kecamatan Ijen dan sekaligus mengajari kepada perangkat kecamatan di kecamatan Ijen. Sehingga ini tinggal proses untuk pembuatan MOU atau kerjasama antara kecamatan Sukosari dan kecamatan Ijen. Alhamdulillah kalau memang itu Pak ya, bisa direplikasi di kecamatan lain bersama Ijen yang memang sangat jauh jaraknya. Mungkin cukup Pak ya, sudah runtun sebetulnya sudah cerita dari awal tentang Ida Cantik. Mudah-mudahan ke depan bisa pelayanan kepada masyarakat lebih baik lah. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Philip selaku camat dan Pak Bahrul bergantian selaku kasih pelayanan. Saya akan menutup closing ini dengan membacakan suatu kaidah yang penting. Inovasi bukan hanya tentang perubahan, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Dengan Ida Cantik, kita tidak hanya memberikan dokumen, kita memastikan setiap anak memiliki pijakan yang kuat untuk meraih masa depannya. Yang cerah bersama kita wujudkan pelayanan yang adil, mudah, dan cepat. Karena setiap anak layak untuk diakui sejak hari pertama mereka lahir di dunia. Saya ulang, setiap anak layak untuk diakui sejak hari pertama mereka lahir di dunia. Terima kasih. Iya.
senada dengan Pak Camat bahwa ini adalah hak anak ya. Jadi negara harus hadir dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak ya. Kewajiban konstitusional ya negara terhadap keberadaan anak. Oleh karena itu Ida Cantik ya memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam pemenuhan anak di Kabupaten Bondowoso. Anak Ya, dan di Sukosari adalah kecamatan yang mengawali langkah besar itu, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kecamatan yang lain, bahkan mungkin di kecamatan bukan hanya di Bondowoso tapi juga di luar Bondowoso untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah kartu identitas. Terima kasih. Terima kasih Pak telah hadir di Ngopi Bos. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Mantap Selalu. Amin.